prediksi soal seleksi P3K Teknis Analis Hukum Terbaru 2024. Prediksi soal ini berdasarkan PRMENP NRB nomor 347 tahun 2024. Bisa dibeli di https://link.id/gesen atau chat kami ke DM atau Telegram agar kami bagikan link spesifik jabatan kamu. Karena paket kami ada banyak, agar kamu tidak tertukar saat akan check out produknya. Link PDF-nya dikirim ke email kamu secara otomatis setelah pembayaran berhasil. Cek isi email receipt dari link ID sampai bawah ya, link padnya warna hijau. Kalau ada kendala, mohon hubungi Telegram kami yang tertera di website. Berikut ini preview soalnya. Kompetensi teknis. Soal 1. Hukum pidana. Kasus. Seorang kepala desa mengadakan pengadaan barang untuk program desa menggunakan dana anggaran desa tahun ke-2022. Dalam laporan pertanggungjawaban keuangan, ditemukan bahwa barang yang dilaporkan tidak sesuai dengan spesifikasi di kontrak dan ada selisih harga yang signifikan. Dari investigasi, diketahui bahwa kepala desa memerintahkan penyusunan laporan fiktif untuk menghindari audit lebih lanjut. Pada saat yang sama, ia menerima hadiah berupa kendaraan dari salah satu kontraktor. Situasi ini mengindikasikan pelanggaran pidana. Pertanyaan: berdasarkan hukum pidana, tindakan kepala desa tersebut dapat dikategorikan sebagai A. Tindak pidana korupsi karena adanya kerugian negara yang nyata dan penerimaan gratifikasi. B. Pelanggaran administrasi keuangan yang hanya membutuhkan teguran atau sanksi administratif. C. Penggelapan aset karena kepala desa menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi. D. Penyalahgunaan wewenang karena bertindak di luar ketentuan tugasnya. E. Pemerasan karena memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan hadiah. Jawaban A. Penjelasan A. Benar. Tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencakup kerugian keuangan negara, laporan fiktif, dan penerimaan gratifikasi. Kepala desa memenuhi unsur-unsur tersebut. B. Salah. Meskipun ada pelanggaran administrasi, kerugian negara dan gratifikasi membuat kasus ini melibatkan pidana korupsi. C. Salah. Tidak ada bukti langsung bahwa dana digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga tidak masuk kategori penggelapan. D. Salah. Penyalahgunaan wewenang adalah bagian dari tindak pidana korupsi tetapi bukan kategori mandiri dalam konteks ini. E. Salah. Tidak ada indikasi pemaksaan untuk memperoleh hadiah, sehingga tidak memenuhi unsur pemerasan. Kompetensi manajerial. Soal 1. Integritas. Kasus. Anda adalah seorang analis hukum di sebuah instansi pemerintah. Dalam sebuah proyek penyusunan rekomendasi kebijakan, atasan Anda meminta Anda untuk memasukkan data tambahan yang sebenarnya tidak diperoleh dari penelitian resmi. Data ini disediakan oleh pihak eksternal yang memiliki kepentingan dalam kebijakan tersebut. Atasan Anda meyakinkan bahwa data tersebut tidak akan memengaruhi keseluruhan rekomendasi, tetapi Anda menyadari bahwa hal ini berpotensi melanggar integritas laporan. Pertanyaan: apa langkah yang paling tepat untuk Anda ambil? A. Mengikuti perintah atasan untuk menjaga hubungan kerja yang baik. B. Memasukkan data tambahan tetapi mencatatnya sebagai data dari pihak eksternal. C. Menolak memasukkan data tambahan dan melaporkan situasi kepada pihak internal pengawasan. D. Meminta atasan untuk memberikan klarifikasi lebih lanjut tentang sumber data tambahan tersebut. E. Mengabaikan permintaan atasan dan hanya menggunakan data resmi yang sudah ada. Jawaban C. Menolak memasukkan data tambahan dan melaporkan situasi kepada pihak internal pengawasan. Pembahasan. A. Salah. Mengikuti perintah yang melanggar prinsip integritas dapat mencemarkan nama baik profesional Anda dan organisasi. B. Salah. Meskipun mencatat sumber, tetap memasukkan data yang tidak valid dapat memberikan justifikasi terhadap pelanggaran. C. Benar. Menolak dan melaporkan ke pihak internal pengawasan adalah langkah yang sesuai dengan prinsip integritas dan akuntabilitas. D. Salah. Klarifikasi tidak mengubah fakta bahwa data tersebut tidak diperoleh melalui penelitian resmi. E. Salah.
Mengabaikan atasan tanpa penjelasan dapat merusak komunikasi dan hubungan kerja. Kompetensi sosiokultural. Soal 1. Pemahaman terhadap keragaman budaya. Kasus, Anda bekerja di sebuah tim lintas sektor yang beranggotakan individu dari berbagai latar belakang budaya. Salah satu anggota tim dari daerah tertentu merasa bahwa pendapatnya sering diabaikan dalam diskusi karena kebiasaannya yang lebih pasif. Situasi ini menyebabkan anggota tersebut merasa tidak nyaman dan mulai menarik diri dari tim. Tim mulai kehilangan kontribusi penting dari anggota tersebut karena ketegangan budaya yang tidak disadari. Pertanyaan: apa langkah terbaik yang dapat Anda ambil untuk mengatasi situasi ini? A. Mengadakan diskusi pribadi dengan anggota tersebut untuk mendorongnya lebih aktif berbicara. B. Memberikan waktu tambahan kepada anggota tersebut untuk menyampaikan pendapatnya di akhir diskusi. C. Menyusun aturan diskusi baru agar semua anggota wajib menyampaikan pendapatnya. D. Meminta anggota tim lain untuk memberikan dukungan kepada anggota tersebut selama diskusi. E. Mengubah pendekatan diskusi agar lebih menghargai perbedaan budaya dalam cara berkomunikasi. Jawaban: A. Mengubah pendekatan diskusi agar lebih menghargai perbedaan budaya dalam cara berkomunikasi. Pembahasan: A. Salah. Diskusi pribadi baik, tetapi tidak menyelesaikan masalah mendasar tentang perbedaan budaya dalam tim. B. Salah. Memberikan waktu tambahan membantu, tetapi masih berfokus pada individu, bukan tim secara keseluruhan. C. Salah. Aturan wajib berbicara dapat membuat anggota tim yang pasif merasa tertekan. D. Salah. Dukungan individu tidak cukup jika pendekatan diskusi secara keseluruhan tidak diperbaiki. E. Benar. Mengubah pendekatan diskusi untuk menghormati keragaman budaya memastikan semua anggota merasa dihargai. Wawancara. Soal 1. Keputusan dalam situasi konflik. Pertanyaan: dalam pekerjaan Anda sebagai analis hukum, Anda menemukan bahwa sebuah kebijakan daerah bertentangan dengan peraturan nasional yang lebih tinggi. Namun, kebijakan tersebut sangat didukung oleh masyarakat lokal karena memberikan manfaat langsung bagi mereka. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Saran jawaban terbaik: saya akan terlebih dahulu melakukan kajian hukum untuk memastikan aspek yang bertentangan dengan peraturan nasional. Setelah itu, saya akan mengadakan diskusi dengan pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat lokal, untuk menyampaikan temuan saya dengan data yang objektif. Saya juga akan mengusulkan revisi kebijakan yang tetap memberikan manfaat bagi masyarakat lokal namun sesuai dengan peraturan nasional. Pendekatan saya adalah mencari solusi yang seimbang antara kepatuhan hukum dan kepentingan masyarakat. Pembahasan jawaban. Jawaban ini menunjukkan kemampuan analisis melalui kajian hukum, keterampilan komunikasi dengan diskusi, dan orientasi pada solusi. Calon juga menunjukkan pemahaman tentang pentingnya keseimbangan antara kepatuhan hukum dan kepentingan masyarakat. Ini mencerminkan kompetensi teknis dan manajerial yang kuat. Itulah preview prediksi soal yang paket lengkapnya telah tersedia di website kami. Jika ada kendala dalam pembelian PDF bisa langsung ke Telegram kami. Link Telegramnya tersedia di website ya. Klik aja logo Telegram di website kami. Terima kasih sudah menonton.